Santiago Bernabeu, nama Xabi Alonso bukan sekedar nama. Itu adalah memori tentang kecerdasan taktik, ketenangan di lini tengah, dan umpan-umpan mematikan yang menjadi denyut nadi permainan. Ia adalah arsitek lapangan, jenderal di rumput hijau yang membantu Real Madrid meraih La Decima yang legendaris. Kini, setelah bertahun-tahun berkelana dan menimba ilmu, ia kembali. Tapi kali ini, perannya berbeda. Bukan sebagai pemain, melainkan sebagai nakoda. Sukses luar biasa bersama Bayer Leverkusen. Mengubah mereka dari tim mediocre menjadi juara Bundesliga yang tak terkalahkan. Xabi Alonso telah membuktikan dirinya sebagai salah satu pelatih muda paling menjanjikan di dunia. Musim ini, Real Madrid menutup lembaran dengan kekecewaan. Tanpa trofi mayor, tim yang perkasa ini menunjukkan celah dan kelemahan yang tak bisa diabaikan. Lini tengah yang kehilangan magis, pertahanan yang rapuh, dan identitas permainan yang tidak jelas. Disinilah Xabi Alonso masuk, bukan hanya sebagai pelatih, tetapi sebagai penyelamat. Tugas pertama Alonso bukanlah hal yang mudah. Ia harus mengevaluasi skuad yang ada dan memutuskan siapa yang akan menjadi bagian dari era barunya. Filosofi taktik Xabi Alonso di Leverkusen menuntut pemain yang fleksibel, cerdas secara posisi, dan memiliki kemampuan teknis yang tinggi. Ini berarti beberapa pemain andalan sebelumnya mungkin harus beradaptasi atau bahkan tersisih. Lini tengah adalah area krusial yang akan menjadi fokus utama Alonso. Era dominasi Luka Modric dan Toni Kroos telah usai. Kini, Alonso memiliki talenta muda seperti Bellingham dan Fede Valverde yang punya energi dan kemampuan untuk mendominasi. Namun, ia butuh seorang jenderal baru, seorang pemain yang bisa menjadi metronom tim. Kekalahan telak dari PSG menyoroti betapa rapuhnya lini tengah Madrid tanpa kehadiran sosok pengatur tempo yang konsisten. Alonso harus menentukan apakah ia akan membangun tim di sekitar Bellingham, ataukah ia akan mencari rekrutan baru seperti yang dirumorkan untuk mengisi peran sentral. Kemampuan Alonso mengubah gelandang menjadi pemain kunci seperti yang ia lakukan pada Granit Xhaka di Leverkusen. Bisa jadi kunci untuk membuka potensi penuh dari pemain-pemain yang ada. Lini serang Madrid kini menjadi salah satu yang paling menakutkan di dunia. Namun, tugas Alonso adalah menyatukan kekuatan individu ini menjadi sebuah kolektivitas yang mematikan. Ia harus menemukan keseimbangan antara kecepatan dan kreativitas. Alonso dikenal sebagai pelatih yang memaksimalkan potensi pemain bintang. Namun, ia juga menuntut kerja keras dalam skema bertahan. Tantangannya adalah membuat trio penyerang ini tidak hanya efektif dalam menyerang, tetapi juga disiplin dalam membantu pertahanan. Di lini pertahanan, Alonso akan mengandalkan nama-nama berpengalaman seperti Antonio Rudiger dan Eder Militao. Namun, ia juga dikenal suka menggunakan skema 3 back. Mampukah ia menerapkan formasi ini di Real Madrid? Fleksibilitas taktis dan kemampuan para pemain untuk beralih antara formasi menjadi kunci. Alonso akan menuntut lebih dari sekedar bertahan. Ia ingin para back-nya juga menjadi starter serangan, membangun permainan dari belakang dengan umpan-umpan akurat. Era Xabi Alonso di Real Madrid bukan hanya tentang meraih kemenangan, tetapi juga tentang membangun kembali identitas klub dengan filosofi yang jelas. Dia akan membentuk skuad yang tidak hanya dipenuhi bintang, tetapi juga pemain-pemain yang cerdas, disiplin, dan bersemangat. Perombakan skuad ini akan menjadi fondasi dari era baru, yang diharapkan dapat mengembalikan Real Madrid ke puncak tertinggi sepak bola Eropa. Pertanyaannya sekarang, mampukah Alonso merekrut pemain yang tepat dan mengintegrasikan mereka ke dalam sistemnya? Dan yang terpenting, mampukah ia meyakinkan para pemain bintang yang ada untuk mengikuti visi barunya? Tuliskan pendapat kalian di bawah.
agar kami dapat membuat video tentang masa depan Real Madrid. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa pada video berikutnya.